Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pak Uda harap kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan berolahraga. Betul bukan? Nah, olahraga yang bisa kita lakukan setiap hari, di mana saja dan kapan saja adalah salah satunya dengan bersepeda atau bisa juga dengan jogging atau lari pagi. Nah, dengan kita berolahraga, kita berusaha untuk senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita terhindar dari berbagai wabah yang menyerang atau yang ada di sekitar kita. Nah, selain mengisi hari-hari kalian untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga, kalian juga bisa mengisi hari-hari kalian dengan membaca buku. Kenapa harus baca buku? Yang pertama, buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, artinya kalian telah membuka jendela dunia dan mampu mengetahui dunia dengan segala isinya. Yang kedua, dengan membaca buku, artinya kalian telah memberikan nutrisi pada otak kalian sehingga terus bisa berkembang dan otak kalian terus menyerap informasi-informasi baru sehingga wawasan kalian juga akan semakin luas dan otak juga semakin sehat. Ya, nah, buku apa kira-kira yang sering kalian cari atau sering kalian baca? Ada banyak kan bukunya. Nah, bagaimana sih kalian biasanya mencari buku yang menarik itu? Biasanya orang akan mencari atau memilih buku dilihat dari sampul atau covernya dulu. Kalau sampulnya menarik, pasti dia akan mempunyai keinginan untuk membaca seluruh isinya. Betul atau tidak? Nah, sampul buku ini memang bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mau untuk membaca ya, dan mengetahui semua isinya. Nah, sampul buku atau cover buku ini biasanya berisi gambar. Nah, gambar inilah yang disebut sebagai dengan gambar cerita atau ilustrasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu gambar cerita dan atau ilustrasi. Bagaimana saja contohnya? Nanti kita akan pelajari hari ini. Karena hari ini kalian akan belajar dengan Pak Uda mempelajari tentang SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Are you ready? Oke, let's go. Sebelum langkah lebih jauh mempelajari tentang gambar cerita atau ilustrasi, yang perlu kalian ketahui adalah definisi dari gambar cerita sendiri. Nah, gambar cerita itu apa sih, Pak? Nah, gambar cerita adalah suatu cerita dalam bentuk gambar atau lukisan atau teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan objek dan tulisannya dibandingkan bentuknya. Udah ulangi lagi. Gambar cerita atau ilustrasi adalah suatu cerita dalam bentuk gambar atau lukisan atau teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan objek dan tulisannya dibandingkan bentuknya. Nah, itulah definisi dari gambar cerita. Ya, sudah paham belum? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu definisi dari gambar cerita, sekarang coba kita pelajari lebih dalam tentang gambar cerita dengan cara membandingkan dua buku berikut. Nah, buku yang pertama dan kedua ini memiliki perbedaan gambarnya. Ya, bukan? Nah, gambar yang pertama ini cover atau sampulnya memperlihatkan suatu objek yang sama dengan aslinya, baik itu bentuk, ukuran maupun tata letaknya. Ya. Sedangkan yang kedua ini menampilkan suatu objek yang telah diubah bentuknya namun masih memiliki ciri-ciri asli dari objek tersebut. Ya, kalau yang ini tadi yang pertama itu sesuai dengan bentuk objek aslinya, sedangkan yang kedua bentuknya sudah diubah namun tetap memiliki ciri-ciri dari objek yang digambarkan. Nah, kedua sampul buku ini berbeda coraknya. Nah,
sampul yang pertama ini menampilkan gambar cerita bercorak realis atau sesuai dengan aslinya, ya. Dan yang kedua menampilkan corak dekoratif. Udah ulang lagi ya. Yang sampul pertama menunjukkan gambar cerita yang bercorak realis, dan yang kedua menampilkan gambar cerita yang bercorak dekoratif. Sampai sini paham? Nah, apakah hanya ada dua macam corak dalam gambar cerita? Coba kita pelajari lebih lanjut setelah ini ya. Nah, setelah kalian bandingkan dua macam sampul buku tadi dan kalian menemukan dua macam corak gambar cerita, yakni realis dan dekoratif, sekarang coba kita cari tahu sebenarnya ada berapa macam sih gambar cerita itu coraknya. Nah, ternyata setelah Pak Uda cari tahu, ternyata ada 4 macam corak pada gambar cerita atau ilustrasi. Pengen tahu? Oke, yang pertama seperti yang Pak Uda sebutkan di awal tadi, bahwa sampul buku ini bercorak realis. Artinya gambar ini memuat objek yang sama dengan aslinya, baik bentuk, ukuran, maupun tata letaknya. Ini juga contohnya. Nah, dua sampul buku ini adalah gambar cerita bercorak realis. Oke? Setelah gambar cerita bercorak realis, yang kedua ada gambar cerita bercorak karikatur. Ini contohnya. Nah, corak karikatur digambarkan sebagai objek yang dibuat berlebih-lebihan atau tidak lagi sama dengan bentuk aslinya. Nah, biasanya corak karikatur ini berisi sindiran atau juga saran terhadap orang lain yang digambarkan dalam karikatur tersebut. Ini juga contohnya. Ya, paham bukan? Nah, inilah gambar cerita bercorak karikatur. Oke. Setelah corak karikatur, yang ketiga adalah corak kartun. Nah, corak kartun ini menunjukkan atau menggambarkan objek, ya, yang tujuannya atau fungsinya untuk menghibur dan berisi humor. Ya, Pak udah ulangi. Jadi pada corak kartun ini objek digambarkan dengan tujuan untuk menghibur dan berisi humor. Ini juga contohnya. Nah, dua gambar sampul ini atau ilustrasi ini adalah gambar cerita bercorak apa tadi? Kartun. Paham? Nah, yang keempat adalah corak dekoratif. Seperti yang Pak udah sampaikan di awal tadi, corak dekoratif ini berisi gambar atau objek yang telah diubah bentuknya, tetapi masih menggambarkan ciri-ciri asli dari objek tersebut. Ini contohnya. Ini juga contohnya. Nah, dua sampul ini adalah contoh dari gambar cerita atau ilustrasi bercorak dekoratif. Nah, udah ulangi lagi. Ada 4 macam corak pada gambar cerita atau ilustrasi. Masih ingat? Yang pertama adalah apa? Realis. Yang kedua adalah karikatur. Yang ketiga adalah kartun. Yang keempat adalah dekoratif. Oke? Nah, setelah kalian memahami dengan betul apa itu gambar cerita dan apa saja coraknya, sekarang coba kalian cari buku yang mengandung atau yang memiliki gambar cerita atau ilustrasi di sampulnya. Kalian coba amati sekali lagi ya, dan analisis termasuk corak apakah sampul buku tersebut ya. Oke. Setelah itu kalian ambil alat gambar kalian, alat pewarna kalian, dan buatlah salah satu
ya, salah satu saja corak gambar cerita, kemudian aplikasikan atau terapkan di buku gambar kalian, ya. Gambar kemudian warnai dengan alat warna yang kalian miliki agar lebih menarik tentunya. Nah, setelah itu kemudian tunjukkan atau kumpulkan di guru kelas kalian untuk selanjutnya agar dinilai. Oke? Sampai sini paham ya? Oke. Hari ini setelah kita belajar tentang gambar cerita dan corak-coraknya, udah cukup kan untuk video kali ini? Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Ingat, tetap sehat dan tetap semangat, ya. Tetap sehat dan tetap semangat agar kita senantiasa terhindar dari wabah penyakit yang sedang menyerang. Ingat, jangan lupa juga tetap senantiasa berdoa kepada Allah agar wabah ini segera berakhir. Untuk video hari ini Pak udah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.